Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Ruang Belajar OHM Academy. Apa kabar? Semoga kondisi teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal tes wawasan kebangsaan untuk menemani teman-teman mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi dasar tahun 2024. Sebelum kita mulai membahas soal wawasan kebangsaan, tentunya kembali saya ingatkan agar teman-teman klik like pada video ini, serta share link video kepada teman-teman seperjuangan dan subscribe agar laman YouTube OHM Academy semakin berkembang, serta silahkan tinggalkan komentar untuk saran konten-konten selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20. KTT G20 dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Pemerintah memanfaatkan momen ini untuk kembali membangun perekonomian Bali yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19 dengan menonjolkan kekayaan budaya yang dimiliki di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga terlihat mengenakan pakaian adat Bali saat jamuan makan malam dalam rangka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di GWK Park pada Selasa 15 November 2022. Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah juga menganggarkan sejumlah dana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh negara yang ikut serta. Berdasarkan hal tersebut, rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden terlihat dari A. Bangga menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. B. Bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. C. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh negara di dunia yang ikut bergabung di acara KTT G20 di Bali. D. Menyambut baik negara yang bergabung pada KTT G20 di Bali. Dan E. Menonjolkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Silakan teman-teman skip videonya terlebih dahulu sebelum kita membahas bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah B. Bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya makna nasionalisme sendiri adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Berdasarkan pilihan jawaban pada opsi A hingga opsi E, terlihat bahwa pilihan B adalah yang paling tepat karena menggambarkan rasa bangga seorang presiden terhadap baju adat daerah yang merupakan salah satu ciri khas budaya negara Indonesia pada saat menghadiri acara konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang dihadiri oleh berbagai negara. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan bela negara itu merupakan hal yang sangat penting agar melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan menjaga keutuhan dan keamanan negara. Di bawah ini, salah satu upaya bela negara yang tepat adalah A. Andi tiba di kantor sesuai dengan jam kerja. B. Tono tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seumur hidupnya. C. Pak Ahmad rutin ikut serta dalam kegiatan siskamling di sekitar tempat tinggalnya. D. Burhan bekerja keras agar lulus tes CPNS tahun 2024. E. Seluruh kandidat calon ketua OSIS memiliki wibawa saat berbicara di depan umum. Jawaban yang benar adalah C. Pak Ahmad rutin ikut serta dalam kegiatan siskamling di sekitar tempat tinggalnya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
Kegiatan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat sebagai wujud mencintai tanah airnya. Karena Siskamling merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kata integritas merupakan serapan dari bahasa asing yaitu integrity yang mengandung arti menyeluruh dan lengkap. Makna ASN atau pegawai pemerintah yang berintegritas yang tepat adalah A. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. B. Melaksanakan tanggung jawab tepat pada waktunya. C. Memiliki rasionalitas tinggi tepat waktu. D. Melaksanakan pekerjaan secara mandiri. E. Tindakan yang konsisten berdasarkan nilai atau kode etik yang berlaku. Jawaban yang benar adalah E. Tindakan yang konsisten berdasarkan nilai atau kode etik yang berlaku. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nilai-nilai yang digunakan dapat berasal dari nilai kode etik di tempat ia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Alia merupakan seorang perawat yang sudah bekerja sekitar 7 tahun di sebuah rumah sakit. Selama bertugas di rumah sakit tersebut, tentu ia sudah banyak menjumpai orang dengan sikap dan karakter yang berbeda-beda. Hari ini Alia mendapatkan jadwal dinas malam. Tiba-tiba ada seorang keluarga pasien yang kebingungan mencari kamar tempat keluarganya dirawat. Sebenarnya Alia tahu ruangan pasien tersebut dirawat, namun di saat yang bersamaan ia harus segera menyelesaikan laporannya sehingga ia tidak dapat menghiraukan keluarga pasien tersebut karena sibuk untuk menyelesaikan laporan. Sikap Alia sebagai seorang perawat tidak mencerminkan sikap A. Hormat pada keluarga pasien. B. Sopan. C. Tenggang rasa. D. Jujur. E. Antipati. Jawaban yang benar adalah C. Tenggang rasa. Hal ini dapat dilihat dari sikap Alia yang lebih memilih untuk menyelesaikan laporannya dibandingkan membantu keluarga pasien yang kebingungan dan memerlukan bantuan. Padahal saat itu Alia sedang bertugas karena sedang dinas malam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenggang rasa adalah sikap dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Sikap tenggang rasa ialah salah satu dari butir-butir pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sebuah kelompok pemuda sedang maraknya olahraga lari dan hampir sebagian anak-anak muda membeli sepatu lari baru dan kebanyakan dari mereka membeli produk dari luar negeri. Akan tetapi, Malik, salah satu pemuda di kelompok tersebut yang tergolong paling kaya, justru membeli sepatu asli buatan Bandung. Sikap Malik tersebut mencerminkan nilai Pancasila sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Persatuan Indonesia. Berdasarkan ilustrasi pada soal nomor 5, dikatakan ialah Malik, salah satu pemuda di kelompok tersebut yang tergolong paling kaya, justru membeli sepatu asli buatan Bandung. Maka dapat dikatakan bahwasannya Malik ini lebih tertarik membeli barang-barang dari produk lokal. Menggunakan produk buatan dalam negeri merupakan implementasi dari rasa cinta terhadap tanah air. Dengan menggunakan produk lokal, kita ikut berkontribusi dengan membantu perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Jika dilihat pada ilustrasi di atas, maka dikatakan bahwasannya Malik sudah menerapkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu salah satunya dengan mencintai tanah air dengan menggunakan serta mencintai produk buatan masyarakat sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 6. Andi berasal dari suatu daerah dan sangat mencintai suku dan budayanya. Ia sangat menyukai makanan khas daerahnya yang terkenal dengan bumbu dan rempah khas Indonesia yang lezat.
Namun, dia harus meninggalkan daerah tersebut tanpa batas waktu karena alasan pekerjaan. Awalnya, Andi sedikit kesulitan untuk mencari makanan yang sesuai dengan seleranya. Ia cenderung meremehkan masakan lokal daerah tempat tinggalnya saat ini karena menurut Andi rasanya tak selezat masakan daerah asalnya. Ia bahkan sering membandingkan masakan lokal tanah kelahirannya dengan masakan lokal tempat barunya, yang bahkan mungkin membuat teman-temannya tidak senang. Tindakan Andi mencerminkan sikap A. Nasionalisme, B. Etnosentrisme, C. Primordialisme, D. Xenosentrisme, E. Provinsialisme. Jawaban yang benar adalah B. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan salah satu praktik memandang atau menilai budaya orang lain berdasarkan nilai atau kepercayaan diri sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani etnos yang memiliki arti bangsa dan kentron yang berarti pusat. Maka dari itu, etnosentrisme melibatkan bangsa untuk menjadi sebuah pusat. Etnosentrisme menitik beratkan perilaku menerapkan budaya atau etnis sendiri sebagai acuan untuk menilai budaya, praktik, perilaku, kepercayaan kepada orang lain. Dalam ilmu sosial, etnosentrisme menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri, bukan standar budaya tertentu lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Putri mengisi waktu liburannya untuk berlibur di destinasi wisata yang ada di Thailand. 2. Ninda merupakan seorang tutor tes wawasan kebangsaan di Bimbel. 3. Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, di alun-alun kota banyak pedagang yang berjualan bendera merah putih yang membuat semarak kemerdekaan terasa meriah. 4. Andi dan teman-temannya merupakan mahasiswa KKN yang membangun pos kamling sederhana di kampung tempat mereka melaksanakan KKN. 5. Arkan selaku panitia reuni bersama teman sekolah mengusulkan menu makanan khas daerah untuk acara makan siang. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk sikap nasionalisme di masyarakat adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang tepat adalah C. 3. Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, di alun-alun kota banyak pedagang yang berjualan bendera merah putih yang membuat semarak kemerdekaan terasa meriah. Pemasangan bendera merah putih menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia dimulai dari pedagang kaki lima. Ini merupakan awal dari kebangkitan rasa nasionalisme yang tinggi. Oleh sebab itu, pelestarian kesadaran ini harus ditularkan dan dijunjung tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Surya merupakan anggota di sebuah komunitas pecinta lingkungan hidup. Ia salah satu anggota yang aktif dan berdedikasi. Ia sering mengajak teman sekomunitasnya untuk melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ia bahkan rela mengorbankan waktu luangnya untuk lingkungan. Bagi Surya, rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia juga selalu diutamakan. Ketika konflik muncul di masyarakat, Surya selalu mengutamakan kepentingan bersama dan mendorong anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Sila Pancasila yang tercermin dalam sikap dan tindakan Surya adalah A. Pengabdian dan pengorbanan Surya demi kebaikan lingkungan mencerminkan sila pertama. B. Surya mencerminkan prinsip sila kedua dengan menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. C. Surya mencerminkan sila ketiga karena mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan dapat mendorong persatuan dan kesatuan di dalam kelompok. D. Surya mencerminkan sila keempat karena mengedepankan hubungan sosial demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Surya mencerminkan sila kelima karena menjaga ketertiban lingkungan hidup dan berdasarkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Surya mencerminkan sila ketiga karena mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan dapat mendorong persatuan dan kesatuan di dalam kelompok.
Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia memuat 7 butir pengamalan antara lain, yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap Surya jelas mencerminkan nilai sila ketiga karena ia mencintai lingkungannya dengan cara mengajak teman-temannya bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ia juga rela berkorban dan mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan untuk mengabdi pada negara dan berkorban untuk membela negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan negara, dan syarat-syarat pertahanan negara ditentukan dengan undang-undang. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi bela negara adalah: A. Pertahanan negara dari berbagai ancaman. B. Menjaga keutuhan wilayah negara. C. Kewajiban setiap warga negara. D. Merupakan panggilan sejarah. E. Menjaga jati diri dan integritas bangsa. Jawaban yang benar adalah E. Menjaga jati diri dan integritas bangsa. Penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui apa saja fungsi bela negara. Fungsi bela negara ada 4, yaitu yang pertama, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Hal tersebut sesuai pada opsi yang C. Kemudian fungsi yang kedua adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman sesuai dengan opsi A. Kemudian yang ketiga merupakan panggilan sejarah sesuai dengan opsi D. Dan yang terakhir adalah menjaga keutuhan wilayah negara dan sesuai pada opsi B. Maka yang bukan merupakan fungsi bela negara adalah E. Menjaga jati diri dan integritas bangsa. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara rutin di Desa Maju Jaya. Semua warga diharapkan untuk memilih dalam pemilihan kepala desa tersebut. Pak Eko adalah salah satu warga desa yang bekerja di pabrik. Sebenarnya, tempat Pak Eko bekerja memperbolehkan salah satu pegawainya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Namun, Pak Eko memilih tidak ikut memberikan suara dalam pemilu dan tetap melanjutkan bekerja. Sikap Pak Eko bertolak belakang dengan sila: A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada Pancasila sila keempat berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung 10 butir. Itu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Karena kita sudah membahas 10 soal tes wawasan kebangsaan, maka artinya kita sudah sampai di penghujung video persiapan tes masuk perguruan tinggi kedinasan. Semoga apa yang telah kita bahas bersama-sama tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat karena pelaksanaan tes sudah semakin dekat. Jangan pernah lelah dan terus belajar dan berdoa agar diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya turut mendoakan keberhasilan teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang dicita-citakan. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan bel untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.